Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kembali kita bertemu dan semoga sehat selalu. Berita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Prabowo sopiri Erik dan Bu Susi sopiri Anies Baswedan. Apakah sahabat berpikir bahwa momentum seperti itu adalah hal normal, biasa, atau justru bagian daripada desain yang penuh pesan akan manuver-manuver politik? Sahabat kalian, momen Prabowo sopiri Erik yang didampingi oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tentu menarik perhatian banyak pihak. Ya, buktinya beritanya banyak dan tentu saja sudah ada komentar dari pengamat-pengamat politik. Mungkin sebagian orang memandang biasa sajalah, tetapi sebagian lain juga boleh jadi memandang ini adalah bagian dari desain politik menuju Pilpres 2024 yang memang perlahan-lahan harus dibuka. Karena mau nggak mau pendaftaran Pilpres semakin dekat, ya harus semakin dibuka. Artinya ambil keputusan. Kalau enggak, masa ya nanti sampai lewat tanggalnya, deadline-nya ya nanti nggak jelas, nggak bisa maju gitu ya. Nah, sahabat kalian, boleh jadi itu juga akan ada yang memberi makna bahwa Jokowi merestui pasangan Prabowo Erik maju sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Tapi apakah begitu? Tidak pasti. Karena dari setiap peristiwa tidak mungkin hanya ada satu tafsir tunggal. Pasti ada banyak tafsir. Dan kita pada kesempatan ini juga ya coba memberi tafsir lah gitu ya. Walaupun bukan ahli tafsir gitu ya. Apalagi tafsir momen ya. Tapi coba kita lihat secara psikologis. Ketika Prabowo sopiri Erik dan ada presiden, itu bisa berarti bahwa Prabowo menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya kepada Jokowi. Dan dalam hal ini, Presiden Jokowi, apalagi Erick Thohir, jangan pernah ragu bahwa Prabowo tegak lurus bersama Presiden Jokowi. Bisa juga maknanya normal. Artinya Prabowo hormat kepada Presiden, sekaligus Erick Thohir yang memang selain Menteri BUMN, dia juga Ketua Umum PSSI, juga pemilik banyak perusahaan. Ya, artinya menyopiri Erick Thohir bukan hal yang rugi. Kalau kita lihat dari sisi kalkulasi ya, baik sosial, ekonomi ataupun kepentingan-kepentingan lain. Karena Erick Thohir bukan orang biasa-biasa saja. Ada jabatannya, ada kekuatan finansialnya, dan yang tidak kalah penting dia Ketua Umum PSSI ya. Barangkali nanti di Piala Dunia U17 ada momen-momen yang bisa dibuat dan seterusnya ya. Walaupun itu ajang olahraga, bagaimanapun sosok Erick Thohir sebagai politisi biasanya orang tidak akan bisa melepaskan dari statusnya sebagai pejabat ya, bukan politisi ya. Ya artinya begitulah. Tapi kalau Erick Thohir mau maju sebagai cawapres, ya apalagi kalau bukan manuver politik. Nah, sahabat sekalian, bisa juga itu berarti bahwa dalam konteks yang katakanlah kurang positif, ini bisa mencerminkan manuver politik atau taktik untuk mendapatkan simpati atau dukungan dari pejabat yang lebih tinggi atau dari orang lain dalam organisasi pemerintahan maksudnya di sini. Jadi ya itu makna politiknya, begitulah normalnya. Dan kalau kita lihat secara politik secara langsung, aksi Prabowo ini bisa bermakna simbolisasi kekuatan. Ini loh, Capres Prabowo sudah dapat restu Jokowi dan akan didukung oleh Erick Thohir, atau bahkan malah inilah calon wapres dari Prabowo misalnya ya. Karena bagaimanapun Prabowo yang akan maju sebagai capres dan sering berjalan, bertemu, diskusi, fotonya saja itu kalau sering ketemu sama Presiden Jokowi, makna dan tafsir politik orang akan menguat ya, apalagi kalau sering ya, semakin tampak sering bertemu dengan presiden dan sekarang Erick Thohir itu seakan-akan menampilkan bahwa diri adalah sosok yang siap untuk maju dan mendapat restu dari presiden. Nah, sahabat sekalian, masih ada lagi ya. Itu juga bisa berarti secara politik adalah menunjukkan kekuatan aliansi Prabowo nanti dalam Pilpres 2024. Jadi ada presiden, ada Erick Thohir. Ya, tapi itu juga memang bisa biasa-biasa saja, artinya dibaca biasa-biasa saja.
Tetapi apakah mungkin itu biasa-biasa saja? Ya, sedangkan salah satunya akan maju sebagai Capres 2024, sebentar lagi ada Pilpres 2024, dan dalam politik, nah, banyak orang sudah tahu ini bahwa jangankan aksi-aksi, tersenyum saja sudah diatur bagi para politisi. Nah, apakah kemudian ini berlaku? Bagaimana sahabat sekalian memandang? Nah, lebih jauh kita coba melihat baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, yaitu Anies Baswedan. Ia berkeliling pesisir pantai Pangandaran bersama Susi Pujiastuti atau Bu Susi. Saat itu Bu Susi menyopiri Anies naik pickup. Momen itu dibagikan Anies lewat Instagram Story akun resminya. Dalam video singkat itu, Susi mengatakan mengelilingi Pangandaran paling cocok naik pickup. Karena Pangandaran ini anginnya enak, jadinya paling pas naik pickup. Ucap Bu Susi dalam video yang diunggah di IG Story Anies dilihat Selasa 25 Juli 2023. Ini keren sekali, manual lagi, sambung Anies sebelum keduanya berangkat. Maksudnya mobilnya manual. Kemudian Anies juga melakukan aksi menyopiri Bu Susi dan berhasil dengan transmisi manual. Keduanya pun bercanda, tertawa karena ternyata Anies bisa menyopiri mobil dengan transmisi manual. Apa kira-kira maknanya? Apakah sama? Kalau sama ya berarti sama, sudah tidak perlu saya sebutkan di sini ya. Nah, sahabat sekalian, yang lebih menarik adalah Anies dan Bu Susi ini ada berita apa yang dibicarakan. Nah, berbeda yang dengan yang tadi. Makanya agak sulit kita untuk memberikan tafsir gitu ya. Anies dan Susi sama-sama rakyat biasa, itu bedanya ya. Kalau yang lain mungkin sama. Dan tidak sedang punya jabatan. Tapi apakah Anies memberi kode bahwa pertemuan dengan Bu Susi itu berarti bahwa cawapres dari Anies Baswedan adalah Bu Susi? Nah, ini yang belum bisa istilahnya ditelusuri ya, karena tidak ada statement terang soal itu. Dan Anies bercerita, jadi perjumpaan kita adalah perjumpaan dua sahabat bersama keluarga beliau. Saya bermalam di rumah beliau, ngobrol saja, kata Anies. Beliau bercerita tentang lingkungan hidup, pengurukan pasir laut, juga soal nelayan, kebijakan kemaritiman, lalu bagaimana kebijakan terkait transportasi udara, kata Anies. Sahabat sekalian, kalau dari tema atau bab pembicaraan Anies dengan Bu Susi, apakah itu tema bincang-bincang biasa? Atau itu bagian dari tema penting kalau nanti maju sebagai capres dan cawapres? Silakan sahabat semua mencernanya. Yang pasti, dari semua aksi-aksi cawapres itu, satu hal yang bisa kita tangkap adalah bahwa masing-masing memiliki cara berkomunikasi secara politik dengan pesan-pesan yang tegas dan jelas. Tugas kita adalah coba memahami saja dan tidak boleh menghakimi, karena tidak sedang dalam persidangan ya. Nanti kalau kita menghakimi, kasihan para hakim di pengadilan akan kesulitan untuk mengambil vonis atau ketetapan hukum. Artinya kita nikmati saja. Kalau kemudian ada momen-momen yang ringan, sederhana dilakukan oleh calon presiden Indonesia, ya mari kita nikmati bersama. Prinsipnya satu, dari semua momentum itu, mana yang secara kepentingan rakyat lebih bisa mendekati sehingga kita bisa mencerna, oh ini momen yang tidak sekedar politik, unjuk kekuatan atau pencitraan, tapi memang ingin menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat. Karena siapa lagi yang akan peduli pada rakyat Indonesia kalau bukan kita sendiri sebagai rakyat biasa. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.